Welcome to Elmika Project. Kali ini tamu agung kedatangan seorang tamu yang sudah tidak asing lagi, sudah bolak-balik warawiri di dunia pertelevisian juga. Di sebelahku ini sudah ada Mbah Dimas. Halo, selamat malam. Mbah Dimas ini seorang ahlinya black magic. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi seputar apa sih yang sering ditanganin Mbah Dimas, apa sih black magic, apa sih segala macam yang lucu-lucu itu, ya kan? Mesti pada penasaran. Ikuti terus Elmika Project dan tamu agung kali ini kita bersama Mbah Dimas. Oke, Mbah, kita ngobrol-ngobrol soal black magic nih. Black magic, oke. Kalau black magic yang sering Mbah tanganin tuh sebetulnya sifatnya lebih ke arah yang seperti apa? Ya, jadi black magic itu adalah sesuatu yang sudah ada berabad-abad lamanya. Black magic itu adalah suatu cara manusia untuk membalas dendam. Membalas dendam? Iya. Oke. Rata-rata berarti memang yang menggunakan black magic ini tujuannya adalah untuk balas dendam gitu. Betul. Ya? Oke. Wujudnya Mbah biasanya dendam karena apa gitu yang jadi paling gini, sering? Ketika Anda mendapatkan suatu ketidakadilan dalam kehidupan, Anda tidak bisa melawan orang-orang yang lebih kuat, maka black magic ini hadir. Oke. Ya, dia akan membalaskan semua dendam Anda. Itu menggunakan kayak semacam kontrak atau bagaimana tuh Mbah? Oke. Biasanya orang yang mempunyai ilmu hitam ya, dia mempunyai suatu ikatan yang sangat kuat dengan makhluk alam bawah. Dan mereka biasanya akan saling bekerja sama. Intinya ketika musuhnya dia sudah terbayar, maka makhluk-makhluk ini itulah makanannya. Berarti tetap ada kayak semacam imbal balik. Ada bantuan yang diberikan, berarti harus ada sesuatu yang disiapkan gitu ya. Betul. Sebagai bayarannya. Betul. Seserem apa Mbah biasanya? Atau yang memang sudah pernah ditangani itu? Orang yang punya ilmu. Kalau boleh ya, contoh kasus lah ya. Nggak usah sebut merek. Ya, kalau boleh loh Mbah, kalau boleh. Ada beberapa kasus di mana misalnya ada satu persidangan. Di persidangan itu suami istri atau orang yang diadili, orang tersebut dia tidak bersalah nih. Kemudian dia dihukum, keluarganya minta bantuan sama saya, ya saya yang selesaiin. Keluarganya yang Minta tolong sama saya. yang dihukum ini, yang tidak bersalah. Oke. Minta dia tolong sama saya. Keluarganya yang minta ya, jadi Betul. bukan orang yang dihukum. Betul. Oke. Oke. Terus. Terus ya saya selesaiin. Apakah nanti hukumannya selesai atau orang yang menjadi musuhnya juga selesai? Cuma sekarang sih sayanya udah mulai jarang ya untuk pakai hal-hal yang kayak begitu. Tapi kalau untuk selama ini nih Mbah, kan kita tahu Mbah Dimas ini memang sudah malang melintang di dunia perdukunan gitu ya. Namanya tuh sudah melegenda kemana-mana, udah nggak asing lagi. Enggak. Yang lebih banyak Mbah Dimas tangan ini, yang meminta untuk black magic. Masalah perselingkuhan. Masalah perselingkuhan? Iya. Banyak nih ke situ? Banyak. Oke. Jadi itu memang bikin orang jadi sakit hati banget gitu ya Mbak ya, sampai contoh kasus nih. Ada salah satu klien saya, dia adalah orang besar ya di negeri ini, dia itu adalah pengusaha. Dia kebetulan yang minta tolong ini anaknya. Yang minta tolong anaknya? Anaknya. Bapaknya ternyata berselingkuh dengan pembantu. Dan ibunya diguna-guna hingga sampai dia cacat, sampai lupa ingatan. Saya datang, saya obati, ya saya kembalikan. Si orang tersebut, ya sudah. Ya tahu artinya kan apa? Ya sudah. Ya sudah. Oke.
kayaknya sudah. Iya, dan itu. Oke, ini kalau ada kata-katanya nanti tit gitu ya, karena tidak boleh. Buat teman-teman yang paham aja kata ya sudah itu. Ya sudah, dan itu saya ngerjainnya ada di hotel, di satu buah hotel, ada di daerah Kuningan. Itu hotel itu sampai hancur. Hancur dalam artian? Meledak. TV sampai meledak, semua kamar itu meledak. Kayak semacam tiba-tiba konslet semua gitu ya di dalamnya. Konslet, gitu. betul. Okay. Dan orang yang minta tolong sama saya, ya mungkin orangnya ada uangnya ya. Ya diganti semuanya. Itu asli serius. Nah, berarti ini asisten saya ada nih, iya. Bicara soal itu nih, Mbak. Ongkosnya tidak murah dong ya. Untuk mengerjakan hal seperti itu berarti tidak murah kan ya. Karena kalau bicara sampai efeknya sedemikian gitu ya, dalam artian memang sesuatu yang benar-benar real bisa dikerjakan oleh Mbak Dimas itu. Jangan jauh-jauh. Kayak kemarin saya ya ke Bali. Itu ngebersihin satu buah hotel yang sangat terkenal sekali. Yang punya kan orang asing ya. Terus akhirnya harus dibersihin sama saya. Itu sama juga. Itu jebol. Berarti kontaknya sampai benar-benar fisik gitu ya, sampai benar-benar terasa gitu. Betul. Ya, pertarungannya gitu ya. Jadi karena makhluk gini ya, makhluk astral itu punya listrik, kekuatan energi yang sangat besar ketika dia hadir. Listrik yang biasa di gedung itu kan ya statis, sedangkan ketika datang makhluk yang besar ini, dia tiba-tiba ada lonjakan arus gitu ada lonjakan arus langsung semuanya. Nah, pada saat Mbak Dimas ini menangani kasus-kasus yang semacam itu, katakanlah sekarang untuk yang black magic dulu nih, pernah nggak sih dapat kembalian gitu? Misalkan kan Mbak Dimas yang ngirim gitu kan ya, dibalikin di sana ternyata ada tamengnya gitu loh. Jauh-jauh, baru kemarin saya muntah darah. Oh gitu? Iya, jangan jauh-jauh, baru kemarin saya muntah. Baru kemarin serius. Baru kemarin saya muntah darah. Jadi teman-teman, yang namanya perang dukun itu sesuatu yang real, bukan sesuatu yang harus ditunjukkan di depan layar kaca bagaimana segala macam, tapi memang ini pertarungan ilmu, pertarungan batin, pertarungan kekuatan, efeknya yang akan terlihat, bukan pertarungannya. Gila, keren. Terus aku juga ngeliatin tahu tentang ya demon, tentang segala macam. Almika Project aku selalu ngikutin tuh. Aku ngeliatin. Jadi kalau menurut dari pandangan Mbak Dimas nih, channelku selama ini ada yang melenceng kan nih Mbak? Dari pakemnya. Karena kan orang banyak nih terus terang nih ya, karena aku sosoknya seorang perempuan gitu kan. Pada saat aku ngebahas sesuatu yang berhubungan dengan demonologis, banyak orang nggak percaya. Bullshit, perempuan, ini bla bla bla, apalagi yang belum kenal gitu. Satu-satunya perempuan di Indonesia yang membahas tentang demon cuma Elmika. Saya bilangin ya, yang berani ngebahas tentang demon itu cuma Elmika. Yang lain nggak berani. Dan satu-satunya perempuan, asli. Tadi dulu nih. Iya. Pakemnya bener apa salah nih Mbak? Pakemnya bener, nggak ada yang salah. Pakemnya bener, bukan aku yang ngomong loh ya. Mau promosi dikit sama channel sendiri. Ya, jadi gini nih. Itu tergantung Anda mengambil alirannya dari mana. Kalau yang sekarang ini memang yang lagi digarap itu yang 72 Gotya Demon. Betul. Yang memang pakemnya dari Salomon. Makanya aku nggak bisa keluar dari pakem Salomon. Betul. Nah, nanti begitu seri ini selesai, masih banyak lagi. Baru kita bahas yang lain. Banyak kita lagi, bahas masih banyak lagi. Nah, nanti juga aku pasti akan sering-sering panggil Mbak Dimas ini. Ada satu pakem yang nanti aku, Mbak Dimas yuk bareng yuk gitu loh. Penasaran kan? Tunggu episode selanjutnya dengan Mbak Dimas untuk urusan kamus demonologi. Mbah, bicara soal balik lagi ke permasalahan black magic gitu ya. Apa sih yang paling parah Mbah Dimas pernah rasain pada saat dapat serangan balik? Waktu pilpres. Waktu pilpres kemarin. Itu hampir mencelakai saya. Berarti perang
perang goib pada saat pilpres itu memang bukan isapan jempol ya, Ada. benar-benar terjadi ya. Itu benar. Dan efeknya banget gitu Mbak. Ya banget lah. Sampai ke keluarga nggak Mbak? Makanya setiap orang yang mempunyai ilmu itu dia harus tahu di mana saatnya dia bertahan, di mana saatnya dia harus menyerang. Makanya ketika Anda punya keluarga ya agak hati-hati. Proteksi harus on terus ya untuk mereka. Proteksi tetap terus harus. Ada beberapa ya kasus rumah saya jebol, kendaraannya saya rusak. Nah gitu. Iya, hal-hal kayak begitu. Yang paling bahaya ada di tengah jalan loh. Rusak. Nyebelin itu. Iya, tapi kita selamat. Itu nyebelin, itu Iya. nyebelin. Kita bicara soal pembersihan rumah. Hmm. Mbak, selama ini udah cukup sering nggak sih dapat katakanlah permintaan untuk membersihkan suatu area atau suatu tempat gitu? Sering. Sering. Oke. Tanda-tanda atau ciri-ciri yang tempat yang memang sudah waktunya harus dibersihkan kayak gimana sih? Oke. Karena kan kita tahu nih sebetulnya yang namanya makhluk astral itu kan ya di mana-mana ada. Ada yang memang mengganggu, ada yang memang kiriman orang, tapi ada juga yang memang dia cuma stay di situ aja tapi nggak ganggu gitu loh. Nah, kalau dari Mbak Dimas, ciri-cirinya gimana? Sekarang ada cara ya santet paling baru. Santet paling baru? Santet paling baru. Oke. Jadi dia ngerjain di satu pabrik. Dia akan membuat semua karyawannya itu semuanya kesurupan. Ya Mas Al. Ketika semuanya ya kesurupan, pabrik itu harus mengganti operasionalnya mereka yang ratusan juta itu. Supaya tutup tujuannya? Everyday kayak begitu. Oh, oke. Itu yang paling baru. Kalau rumah yang sudah waktunya harus dibersihkan adalah ketika Anda tidak nyaman dengan rumah Anda, kemudian makhluknya sudah mulai mengganggu, sudah mulai ya ngasih ketokan, atau menggerakkan barang dan segala macam, atau menimbulkan bau, menakuti anak kecil, itu udah tanda-tanda harus dibersihkan. Sudah terjadi poltergeist, Betul. sudah gangguin anak gitu ya. Sudah waktunya itu untuk dibersihkan berarti. Oke. Biasanya gini nih, dia bersih hutan. Jadi makhluk-makhluk ini mempunyai habitat tinggalnya di pohon-pohon dan segala macamnya, di sungai, di ya lubang-lubang buat tanah. Nah, kemudian hutannya sudah tidak ada, berubah jadi apartemen. Kira-kira makhluknya pindah kemana? Tetap di situ biasanya. Iya. Iya. Ya, begitulah dia, sama seperti itu. Jadi ketika kita Tapi kan biasanya kalau yang penunggu lama memang mereka tidak mengganggu kan, Mbah? Biasanya ininya apa ada yang ganggu juga? ada yang ganggu juga. Karena nggak suka dengan yang tinggal di situnya gitu ya, nggak cocok gitu. Bukan nggak cocok juga ya, memang ya tergantung komunitas makhluknya yang mana. Oh, oke. Ada yang kelasnya kelas, bukan kelas sih, ada yang memang dianya menjadi bagian dari kehidupan manusia tiap hari. Ada yang enggak. Ada yang Ada dia yang ramah, ada yang enggak gitu lah ya. Berarti kan. ingin dia dominasi. Oh. Iya, oke. jadi dia ingin bilang dia itu lebih hebat dari manusia. Manusia. Nah, kalau untuk kasus-kasus gini nih kan banyak tuh sekarang perumahan-perumahan baru ya kan, Mbak? Betul. Karena lahan udah semakin sempit, akhirnya pemakaman banyak lah yang digusur dijadikan Betul. perumahan dan juga apartemen. Nah, Oke. itu kasusnya Nah. bagaimana tuh? Apakah perlu dibersihkan? Apa harus bagaimana? Saya punya satu buah kasus, tepatnya kemarin itu lagi ada di Bandung ya. Di Bandung itu ada satu perumahan, ternyata ada makam yang belum dibongkar. Ada makam yang belum dibongkar di Jadi, perumahan itu? Iya, itu adalah perumahan baru, iya properti baru. Ternyata itu bekas makam belum dibongkar. Jadi setiap hari ada aja nih kejadian-kejadian aneh. Berarti pemakamannya itu ada atau memang dalamnya yang belum ada, diambil? itu belum diangkat. Tapi Jadi, atasnya berarti udah nggak ada? jadi Nisannya atasnya gitu? semuanya udah diteratain, itu isinya masih belum di. Oh gitu, jadi Iya, nisannya udah nggak betul. ada, tapi
nggak dipindahin gitu ya? Jadi percaya atau nggak percaya, ketika saya datang, saya bilang ini ada mayat terus diangkat. Masa sih Mbak? Iya, saya berani tanggung jawab. Saya rapihin kalau misalnya yang saya bilang salah. Oke, akhirnya manggil RT, manggil RW, kita bongkar barang-barang. Benar, isinya ada. Ada mayatnya. Ada mayatnya. Kita kumpulin segala macam. Ya udah didoain barang-barang segala macam, pindahin. Ya pihak dari yang punya rumah ya bilang terima kasih. Itu Serius ada. merinding juga. Serius ada. Coba dibayangkan kalau ternyata di rumah kalian yang kalian sering merinding-merinding ya, yang sering merasa ditengokin lewat jendela, ternyata di dalam rumah kalian di bawahnya masih ada makam yang belum dibongkar. Coba dibayangkan. Kalau bicara soal pembersihan nih Mbah, kalau ngebersihin rumah-rumah yang seperti itu biasanya butuh berapa hari ritual Mbah? Atau cukup 1 hari aja? Itu tergantung. Ada satu buah kejadian saya itu dapat rumah di daerah Depok. Ternyata di Depok itu ada satu tempat sumur, ada sumur keramat dijadiin perumahan. Walah. Iya, dan orangnya semua di situ sakit-sakitan sampai bangkrut, sampai rumahnya udah tinggal jadi satu itu nggak diurusin. Ditutup berarti sumurnya itu ya? Iya. Rata Nah, gitu ya? Oke. jadi itu ada sumur mandi tempat keramat. Entah bagaimana caranya bisa dibeli oleh pensiunan ya jenderal, ditukar balik nama dan segala macam, diratain, dijadi rumah bangunan besar. Ketika si jenderalnya meninggal, anak beranak semuanya kesusahan. Salah satu anaknya minta tolong ke saya ngomong ini ada sumur keramat. Coba saya minta orang yang paling tua tinggal di sini. Benar, itu benar ada. Akhirnya kesepakatan bersama, percaya atau nggak percaya kita bongkar lagi, ya kan? Kita jadiin sumur itu ditutup. Kita dapat kabar 1 tahun kemudian anak beranak ini ada yang di Amerika, ada yang segala macam, udah hebat lagi. Jadi setelah itu istilah kata dibenerin lagi gitu ya, tempatnya dirawat, dijadiin tempat ibadah, dijadiin musola, udah langsung. Mereka udah sehat lagi, seperti nggak ada gangguan lagi Nggak gitu ada ya. gangguan lagi. Dan rumah itu yang tadi nggak dipakai bisa direnovasi, bagus. Berarti bisa prosesnya makan waktu lama juga ya, karena bongkar-bongkar kayak gitu. Betul. Ya Mbah ya. Tapi ada yang kira-kira cuma selesai sehari nggak Mbah? Ada. Ada juga? Ada. Ada. Kalau kayak gitu bersih-bersih Mbak Dimas biasanya pakai butuh sesajen nggak? Tergantung yang saya hadapi apa. Oke. Karena nah biasanya nih kalau boleh tahu yang butuh sesajen tuh yang dihadapin tuh yang macam apa? Yang macam apa? Oke. Ini termasuk kiriman orang nggak? Oh iya kan ini dalam rangka pembersihan rumah. Okay. Kalau angker atau gangguan karena dikirim boleh? Ya contoh kasus aja. Jadi ada satu rumah warisan. Itu semua bersaudara itu dia rebutan warisan. Rebutan. Okay. Jadi si A si B ngirimin si C yang di tempat jadi itu saling beradu. Betul. Okay. Iya, jadi sayanya menjadi orang yang di tengah nih. Oke, akhirnya dia saya ngomong, ini rumah warisan semuanya rebutan. Saya ngomong. Akhirnya saya minta alat-alat ya, nanti dibikin tumpeng, dibikin segala macam. Saya doa dulu, terus beresin. Si makhluknya hadir, makhluk A, makhluk B hadir ya. Akhirnya saya bikin perjanjian di situ. Selama saya masih ada di situ, ya mereka jangan di sini. Berarti ngeberesinnya itu dari semua jalur gitu ya, betul. Dihadirin semua jalur ditutup gitu. Kan harus selesai gitu ya. Iya, harus diakurin. Nanti si A minta ya sajennya apa, si B minta sajennya apa. Itu baru yang kayak gitu-gitu butuh sajen gitu ya. Oke. Dan prosesnya itu ketika rumahnya dijual, saya masih harus jadi penengah juga. Ya supaya nggak berantem. Nah, ngomongin rumah warisan nih, mumpung nyinggung rumah warisan. Biasanya yang namanya rumah warisan itu susah dijual. Betul. Benar ya Mbah ya? Betul. Nah,
Problemnya sebetulnya kalau dari sisi metafisika itu kenapa sih Mbah? Restu dari orang tua. Restu Walaupun dari orang tua Anda sudah meninggal, datang ke makamnya, bilang baik-baik, rumahnya mau dijual. Oke. Kalau sudah minta izin biasanya lebih mudah gitu. Betul. Biasanya ada yang sulit dijual dan segala macam. Ini semuanya jalan lancar. Oh iya, baru-baru ini saya dapat DM dari satu orang di daerah Jombang. Rumah itu bekas ditinggali oleh salah satu kiai. Rumah itu susah sekali buat dijual. Saya ngomong ziarah, tapi 7 kali Jumat saya ngomong. Dianya datang ke kiai itu, dia ziarah, doa, minta izin, ngomong baik-baik. Percaya atau nggak percaya ya, rumah itu bisa dijual. Setelah 7 kali Jumat ziarah itu. 5 kali Jumat sudah ada yang menawar. 7 kali Jumat sudah laku, sudah langsung bayar. Teman-teman, kita bicara soal mitos rumah atau tanah warisan yang memang susah dijual. Mbah Dimas di sini sudah mengkonfirmasi bahwa dari segi metafisika pun itu memang diiyakan, akan susah dijual ya Mbah ya. Karena memang kita membutuhkan izin atau kerelaan dari saudara kita, dari orang tua kita, dari leluhur kita yang memang sudah pindah alam. Kita harus baik-baik minta izinnya supaya itu bisa berpindah ke tangan orang lain. Kalau kita nggak dapat izin itu susah. Kalau kita sudah datang ziarah, udah minta izin tapi tetap nggak laku, mungkin kita caranya yang salah atau mungkin aksesnya yang salah. Kita bisa minta bantuan, mungkin kayak semacam kita minta bantuan sama Mbah Dimas untuk, ini loh mungkin harinya di sini kamu harus ke makam, atau mungkin kamu jamnya jam segini kamu harus ke makam. Mungkin seperti itu. Kadang-kadang ada orang mengambil rumah orang lain. Prosesnya ada mengambil yang tanah rumah orang lain. Ada yang tanah orang diserobot. Tanah orang diserobot. Iya, Okay. ketika sudah berpuluh tahun, sudah menjadi orang yang sudah meninggal dan segala macam, rumah itu susah dijual. Kenapa? Itu bukan hak. Oh, jadi ada kejadian. Mungkin dulunya tanah girik gitu ya, atau tanahnya rebutan. orang. Tanahnya orang. Haknya orang diambil. Karena memang yang punya aslinya nggak rela gitu ya. Itu juga susah. Susah, dan saya juga pernah ngelihat orang ya dikubur, digali, masih kurang, masih nekuk kaki. Pernah, serius. Itu benar Bang? Ada. Kalau soal yang itu aku belum pernah lihat soalnya, maka aku tanya. Saya udah ngelihat. Serius. Jadi bukan cuma di sinetron itu? Nah, betul, bukan yang ada di itu ya, bukan yang ada di sinetron azab ya. Itu betul ada. Serius. Oke, ngeri. Setelah dimintain izin sama orang yang tanahnya diserobot itu, anak yatim piatu ternyata. Dikasih izin segala macam, mintain doa. Itu kakinya bisa dilurusin. Pas kita masukin, naik lagi begitu. Serius. Terus jadinya gimana Mbak? Nekuk. Serius, amit-amit. Amit-amit. Serem banget, sermat asli semat. Lu jangan sampai deh kayak gitu. Jangan. Jauh. Kita ambil yang happy aja santai-santai. Kita ambil sisi positifnya aja, semua ada pembelajarannya. Mbak, aku mau nanya nih Mbak. Kita bicara soal black magic. Oke. Jadi kalau dari penampilan Mbak Dimas, nggak ada serem-seremnya ya kan? Nggak ada serem-seremnya gitu loh. Kalau sebetulnya yang namanya kita bicara soal dunia black magic itu, apakah kan orang taunya harus yang hitam-hitam gitu kan, yang serem lah, yang apa? Emang harus ada pembelajarannya, memang harus seperti itu, lakonnya seperti itu, atau memang sebetulnya enggak juga nggak masalah gitu loh. Karena aku ngeliat Mbak Dimas santai banget gitu loh. Tapi jangan ditanya loh soal ilmu, jangan main-main sama Mbak Dimas. Jadi gini nih, zamannya sudah berubah. Terus kalau kita ada di kampung-kampung, kita bisa dibakar warga ya kan? Iya bener, diarak ya bener ya. Bukan saya ya. Jadi ada satu cerita. Untung undang-undang belum disahin itu. Saya tidak bilang saya bisa melakukan hal-hal yang buruk, ya kan?
Nah, gini. Salah seorang sahabat saya, ya temen ya, kita kenal tapi tidak dekat, ya tapi kita ya dekat tapi kenal, ya hal-hal kayak gitu ya. Dia tinggalnya itu di apartemen, mobilnya Ferrari, pekerjaan tukang santet. Oke. Dan tidak ada serem-seremnya sama sekali. Nggak ketahuan. Iya, dia punya perusahaan periklanan. Terus dianya setiap hari selalu perawatan. Oke. Tapi santetnya ini dia buka jasa untuk umum atau memang dia hanya berpraktek sendiri untuk melibas musuh-musuhnya? Dia itu punya agen marketing yang mencarikan klien khusus. Klien khusus kliniknya itu? Iya, klien khusus. Oke. Sekali dibayar 300 juta. Sekali dibayar 300 juta? Belum ada apa-apanya, itu tuh dia cuma 10 juta. Kalau itu masih murah itu. Jangan. Itu masih murah. 10 juta berarti masih di bawah itu. Kalah sama temannya Mbak Dimas. 300 juta dia itu cara dia nyantetnya itu dia harus tahu dia targetnya siapa. Dia harus lihat kelemahannya di mana, harinya kapan dan segala macam. Terus itu dihajar. Karena memang kalau kita bicara soal kayak gitu kan kita mencari lengah kan, dan memang yang namanya alamat itu memang kan harus jelas kan supaya itu tidak salah kirim paketnya. Oke. Sekarang gini, hanya contoh ya, saya tidak bisa, ini hanya katanya. Tenang Mbak, undang-undangnya belum ada kok, tenang. Jadi misalnya gini, saya nggak tahu Roro ini lahirnya kapan, tanggalnya berapa, saya nggak butuh. Saya cuma butuh ada fotonya Roro. Terus saya akan ngambil kacang hijau. Tahu kan kacang hijau? Itu murah, sekilonya itu 15 ribuan, 10 ribuan. Itu dibacain dulu sama saya. Udah, saya mau orang ini, saya mau tahu kelemahannya kapan. Saya naruh di air mineral gelas. Jumlahnya harinya kita kan ada 7, hari Senin sampai Minggu. Terus hari Jawanya 5, dari Kliwon, Wage, Pahing Legi segala macam kita tulis. Itu ditaruh satu-satu. Ya besok dilihat mana yang keluar duluan, itu yang diambil. Mana yang ada hasilnya gitu. Dan di tanggalan kalender, lihat, oh ya udah harinya hari apa, jatuhnya tanggal berapa, terus cek lihat batara kalanya di mana, lihat naganya di mana, lihat apa sih di arah mana. Misalnya di arah utara, ya saya siap-siap nih ke arah utara. Lihat jamnya jam berapa, oh ya udah mulai dibaca, mulai kita kerjain. Jadi dari media foto aja itu kita sudah bisa dapat akses untuk alamat lengkap gitu ya. Hati-hati lo sebar-sebar foto selfie. Nah lo bercadar lo besok semua. Nah itu praktek ini juga bisa digunakan buat pelet, buat pengasihan dan segala macam. Jadi nggak hanya buat santet aja ya. Jadi buat target-target yang lain juga bisa. Tergantung dari metode yang mau kita lakukan itu untuk arah kemana gitu ya. Karena saya Black Magic, kliennya saya ya sama jenis juga banyak. Pastinya yang namanya orang bisa ngobatin itu sudah pasti bisa ngirim. Kalau bisa ngobatin nggak bisa ngirim itu berarti cuma kira-kira. Bohong itu. Itu sudah kode etik di dunia perdukunan kalau kalian mau tahu ya. Kalau dia bisa mengangkat pasti dia sudah bisa mengirim. Tapi kita nggak bilang kalau kita bisa loh ya, kita cuma mengobati saja, ya kan Mbak? Betul. Saya hanya mengobati.
Jadi mengobatin menjadi perantara. Jadi saya juga ada ketemu salah satu orang ada di Singapura. Orang ini pekerjaannya sama dukun santet. Ada di Singapura dan bayarannya juga nggak kira-kira. Targetnya udah antar negara. Antar benua. Kalau di kita masih ada keilmuan yang nggak bisa ngelewatin laut. Ini udah antar negara, ngelewatin benua, udah bodo amat. Dan orang tersebut punya ilmu itu ilmu voodoo. Orang Afrika. Tapi rata-rata kalau kita bicara voodoo memang lebih, kenapa ya? Entah kenapa aku rasanya lebih pekat dan lebih kenceng aja. Sama-sama aja lah. Iya, beda-beda tipis lah. Mungkin waktu itu ketemu dengan yang memang ini ya, aksesnya beda kali ya. Jadi aku ngerasain dia punya itu pekatnya tuh beda, Mbah, sama black magic kita punya yang di sini. Yang tradisional ya, yang Jawa punya maksudnya. Belum lihat. Iya, saya jadi itu merek. adalah. Ada salah satu suku di Indonesia. Itu hebat sekali. Iya. Jadi itu betul-betul orang tersebut menggunakan dari bagian tubuhnya manusia. Hampir sama kayak voodoo. Asli. Di pulau manakah? Di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa? Oh, iya. Oke, belum ketemu kayaknya. Ada. Aku senang banget hari ini ngobrol sama Mbak Dimas karena aku bisa dapat banyak akses gitu. Sesampai yang ada di Bali juga saya ada yang masih. Ya, berarti itu yang masih kentalnya ya, Mbak ya? Masih. Oke. Dan dianya itu ya masih ada di pemakaman, orang baru dikubur dan segala macam, mereka sudah mulai atraksi dan penglihatan dia dan perempuan. Salah satu guru saya di Bali. Siap. Itu lehernya bisa terbang. Kepalanya. Kalau boleh nanti pengennya sih ke Bali sama Mbak Dimas gitu. Siap. Jadi biar dikenalin sekalian ya. Langsung. Ya jadi gini, karena zamannya sudah berubah ya. Antar Banjar juga sekarang udah sama-sama berteman ya. Nah, orang-orang yang punya penglihatan kan juga sudah sedikit. Yang asli ya? Yang asli. Semuanya asli. Cuma tingkatannya. Oke. Nah, nanti biasanya dari Banjar A sama Banjar B itu atraksi. Iya, mereka bilang pertandingan persahabatan. Iya, jadi sini warnanya biru, naik. Padahal itu mah lempar-lemparan santet ya? Enggak. Itu bukan santet? Itu mereka berubah. Oh, keilmuan? Ilmuannya mereka. Itu mereka berubah, main di atas. Terus udah nungguin. Iya, ada yang ngerekam, ada segala macam. Boleh juga? Iya, keren. Terus nanti muridnya pada jadi kan, wah udah track segala macam sana juga. Ntar kalau yang di sini mulai lemas segala macam, ya turun. Ya digantiin sama banjarnya sebelah sana. Terbang, ini masih muter nih keliling. Aduh lagi. Nanti ini turun, ini naik lagi. Itu kayak begitu. Sama pertandingan persahabatan. Seru kayaknya kalau bisa nonton itu nanti ya. Asli itu. Nanti ada harinya. Boleh. Nah, Mbak, banyaknya masih orang menggunakan katakanlah santet, pelet, black magic, apa segala macam. Nah, kalau dari Mbak Dimas sendiri, pada saat udah dibersihin, entah itu orangnya, entah itu rumahnya, entah itu pabrik gitu ya, tempat kerjanya, ada nggak sih hal yang harus dilakukan oleh si kliennya Mbah Dimas ini supaya nggak dapat serangan lagi gitu? Atau maksudnya udah beres semuanya ditanggung Mbah Dimas semua? Biasanya kalau misalnya dianya gini ya, klien itu kan ada yang lebay, ada yang enggak ya. Iya, nah, saya paling sakit kepala itu kalau ketemu kliennya yang lebay. Every day, setiap hari dia pasti akan bertanya, setiap jam, every hour dia pasti nanya. Debt collector kalah ya, Mbak? Kalah, iya kan. Jadi gini, yang pertama Anda tidak boleh cemas atau panik. Yang kedua Anda nggak boleh cemas panik. Iya. Oke. Yang kedua Anda harus percaya. Yang ketiga semua adalah proses. Yang keempat jangan diulangin lagi. Karena gini ya, santet itu berbeda dengan teluh. Teluh itu Anda harus punya kesalahan baru bisa diteluh. Misalnya, ya Roro handphonenya hilang.
Mbah, handphone aku hilang nih mbah. Ya dikerjain dong. Perutnya besar. Oh ternyata itu pelakunya. Ya harus ada kesalahan. Harus ada kesalahan. Kalau Anda tidak salah, Tak bisa diteluh. nggak bisa diteluh. Tapi kalau santet, Santet Anda salah nggak salah mati. tetap bisa. Bodoh Bisa. amat. Karena peliharaannya sudah makan darah manusia. Nah, cara untuk Mbah tadi bilang jangan diulangi tuh maksudnya harus bagaimana nih? Itu kasus yang teluh. Oh, untuk yang Iya, teluh. jangan diulangi lagi. Nah, kalau untuk yang santet menghindarinya, Menghindarinya, bismillah aja gitu. Anda kenapa bisa jadi target? Itu yang harus dicari Iya, tahu, itu harus sadar tahu. dulu. Iya, Anda kenapa bisa jadi target? Apakah jabatan Anda? Apakah masa lalu Anda atau hubungan asmara Anda? Kan kita harus tahu. Jadi itu yang harus disadari ya, supaya itu nggak jadi jalan masuk lagi. Makanya jadi paranormal itu Anda harus tahu klien Anda itu siapa. Udah hampir sama seperti dia Kayak pengacara. psikolog juga. Psikolog, pengacara. Kita harus tahu orang ini masalahnya apa. Kalau dia nggak jujur ya kita susah. Ada yang menutupi. Nah, itu dia tuh, Mbak. Iya, ada. Banyak klien datang ke paranormal itu mengira paranormal itu semacam setara tahu. dengan nabi, setara dengan Tuhan gitu ya. Saking dikira sakti banget gitu ya. Dia tahu Sampai-sampai segalanya. iya. Dia punya masalah apa tuh nggak ngomong tuh. Dia berharap udah paranormalnya biar yang mengungkapkan semuanya itu. Situ oke gitu. Menyamakan dengan nabi dengan Tuhan. Ntar dulu gitu. Banyak juga ternyata Mbak ngalamin yang kayak gitu Banyak. yang nggak jujur. Banyak yang gak jujur. Ya salah satunya ya kasusnya perselingkuhan tadi. Dibilang. Dia ternyata istri ketiga malah rebutan harta. Ternyata istri keduanya saya kenal. Oh, Saya juga, saya bilang kan, waduh ini berat ini saya bilang kan. Mbak tahu nggak jadi apa? istri keduanya Iya. ke Mbak Dimas juga. Iya, Istri ketiganya ke Mbak. iya. Itu istri keduanya saya kenal. Itu klien saya gimana ini? Aduh dia bilang gitu. Terus gimana Mbak? Ya sudah diomongin aja baik-baik. Sama-sama lah yang kedua sama yang ketiga ya kan. Siapa tahu kalau berkolaborasi malah dapatnya banyak ya kan? Oh. Lebih bagus. ya intinya ya harta, intinya harta. Harta gitu ya. Harta dan tahta. Bicara soal santet sampai mati nih Mbah. Kan ada orang-orang yang memang punya kontrak sampai istilahnya pengen korbannya sampai lewat gitu kan. Nah, untuk orang-orang yang memang sudah ditarget seperti itu jalan keluarnya dari Mbah Dimas bagaimana? Apakah itu memang masih bisa dipatahkan atau masih bisa? Bisa dipatahin. Cuma ya jadi gini nih. Ketika Anda sudah diincar oleh santet, kecelakaan di jalan, beruntun, orangnya masih hidup. Tukang santetnya kemungkinan besar dia itu gagal. Karena 95% meninggal, 5% hidup. Orang tersebut termasuk di antara 5% ini nih, hidup. Nah, ketika Anda masih hidup, Anda harus tahu Anda ditarget siapa. Tapi kan kalau bicara soal santet itu tidak semuanya mentargetkan sampai mati kan Mbak. Ada yang memang targetnya adalah untuk merusak karir. Ditargetkan yang untuk hanya karirnya, sekedar ya, sakit sampai lama gitu kan. karirnya hancur ada, terus ekonominya ditutup ada. Yang paling jahat itu adalah santet menutup ekonomi. Jadi yang paling sakit adalah Anda jatuh miskin. Anda jatuh miskin dan susah. Itu udah paling sakit. Itu masih bisa untuk dipatahkan, Masih bisa dikembalikan. dipatahin. Kita balikin. Nah, kalau untuk penanganan katakanlah yang memang tadi yang kontrak sampai mati itu Mbak. Kalau Mbah Dimas, dari Mbah Dimas sendiri sebetulnya itu ritualnya termasuk rumit atau Rumit. butuh waktu lama nggak Mbah? Seminggu. Sekitar seminggu itu untuk ngembaliinnya. Jadi anggaplah saya mempunyai, bukan saya ya, ada orang yang mempunyai makhluk. Dia harus bertemu dengan makhluk yang ingin mencelakai. Mereka akan sering bicara. Ini kenapa mau dicelakai, ada apa? Nah, nanti ketika kita sudah tahu masalahnya, makhluk itu akan balik lagi, dia diceritain ini masalahnya ini. Yang ngirim namanya si Anu. Kan dicari tahu dulu. Iya, betul nggak ada nama itu? Oh betul ternyata ada namanya si Anu itu bener ada. Itu karyawan si A, itu karyawan si B itu bener ada. Oh
Ya, hal-hal yang kayak begitu. Nanti kenapa Anda bisa ditarget segala macam? Antar itu kasusnya apa dan segala macam kan kita. Nanti setelah ada penelusuran gaib Iya, lah katakanlah baru bisa diambil langkah untuk pematahan. Apa yang mau di itu ya. Sajiannya ribet nggak Mbah biasanya? Kalau untuk yang kontrak sampai mati itu ya? Ya kepala kambing, kepala sapi. Sampai ke sana. Sampai. Ya berarti yang sudah ya menyewa Mbak Dimas orang yang mampu. Yang sudah bisa menyewa Mbah Dimas adalah orang yang mampu dan memang benar-benar niat, bukan sekedar coba-coba. Karena kalau kita bicara soal Mbah Dimas itu udah nggak ada orang ke Mbah Dimas hanya untuk coba-coba. Saya paling jarang muncul kalau nggak penting. Mbah Dimas tuh kalau memang tidak ada jodoh gitu ya, nggak ada tujuan, nggak. Tapi hari ini kita bisa ketemu ya. Kita berjodoh hari ini. Dan buat teman-teman asal tahu aja hari ini tuh yang mengontak Mbah Dimas loh. Iya. Secara surprise, Roro, ayo kapan kita ketemu? Oke. Hari ini ya, siap Mbah. Oke. Langsung. Terus gini ya, banyak ada salah satu ya paranormal, saya nggak ya nyebutin nama. Dia dengan mudahnya makan sukma, ya kan? Dia dengan mudahnya segala macam. Saya sebagai praktisi ya saya cuma senyum aja. Ya, memang sudah jalannya masing-masing lah ya kayak begitu ya. Cara nyari uangnya udah masing-masing aja. Tapi saya bilang prosesnya nggak kayak begitu, asli sumpah. Kalau itu lebay banget. Mbah Dimas halus banget ngomongnya. Jalannya masing-masing, tapi sambil ketawa. Aduh. Gini aja nih yang paling gampang nih, ya kan? Saya beli kambing yang belum nikah atau belum ya kawin ya, yang masih perawan. Kambingnya harus umur 1 tahun, udah, ya kan? Target saya itu adalah perempuan, misalnya, ya kan? Dikasih ikat nama dan segala macam, saya pilih benang, tali dan segala macam, ikat jadi satu, saya kasih mantra dan segala macam, gorok ya orangnya mati di sana. Contoh, saya tidak bisa melakukan itu. Contoh, saya tidak bisa melakukan itu. Nggak segampang itu soalnya mau main sedot-sedotan. Tapi kemarin saya nungguin loh Mbak mau disedot itu. Saya nungguin karena pengen nyobain kayak rasanya kayak gimana sih disedot gitu kan. Tapi sekarang nggak disedot-sedot masalahnya gitu. Ya ginilah, kalau misalnya melakukan sesuatu jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu over. Biasa-biasa aja. Ada batasnya ya Mbak ya. Ketika Anda bisa, mending Anda bilang nggak bisa. Itu lebih aman. Karena sebagai seorang praktisi pun sebetulnya kita kan ada kode etiknya ya Mbak ya. Tidak semuanya itu boleh dibongkar di depan kamera, dipertontonkan. Itu praktisi itu sebetulnya tidak boleh mempertontonkan kliennya sakit apa, susahnya apa, orangnya yang mana, itu sesungguhnya udah menyalahi kode etik. Saya adalah salah satu paranormal yang tidak pernah berfoto sama klien saya. Itu menyalahi kode etik. Dan sebenarnya tidak boleh. Nggak boleh. Ada peraturan tidak tertulis itu. Kalau yang benar-benar praktisi pasti sudah paham. Sekedar menceritakan tapi boleh. Tidak secara penuh itu masih boleh karena masih ceritanya untuk ke arah pengetahuan atau sharing keilmuan itu masih fine gitu loh. Untuk pendidikan. Untuk pendidikan, tapi kalau untuk dibongkar aibnya, dikasih lihat mukanya itu ya nggak sesungguhnya tidak juga, boleh. Ya kan? Kayak misalnya gini kan. Pembukaan tali pocong dan segala macam, nyantet ya tali pocong itu ada 3 setahu saya ya. Ini harus diajarin nih sama saya ya, buat ibu yang di sana supaya ibunya pinteran dikit. Oh iya, saya harus ngasih tahu. Oke. Pertama, Anda targetnya siapa? Ya kan? Dia di tali pocong itu susah tahu. Jadi orang tersebut harus dimatikan dulu. Dimatikan dalam artian gini, targetnya kita harus tahu dia sedang tidur, sukmanya diambil, ya kan? Sukmanya diambil pun hitungannya ada, ya kan? Dan itu pun hanya dapat waktunya hanya 7 menit ketika kita narik sukma itu. Nah,
pocongannya sudah dibuat dari kain pocong bener ya yang digali ya. Nah, itu pun harus dengan persyaratan ada yang hari lahir tertentu kain pocongnya. Iya, komplit ya. Nah, nanti si sukmanya itu ditaruh di dalam kelapa, diikat ya tali pocong dan segala macam, itu diputer. Kalau dia nggak muter, nggak jodohnya. Harus diulang lagi. Next, minggu depan. Jadi dicari hari yang sama. Iya, kita nyari celahnya lagi. Nanti ketika orangnya kena, orang yang dia santet tali pocong itu nggak mati, tapi dianya blank, kosong pikirannya. Kenapa? Sukmanya sudah diambil. Sukma itu nggak bisa ditelan. Sukma itu hanya bisa diambil, disimpan, nggak bisa dimakan. Sedot. Apalah, terserah lah itu bahasanya apa ya. Iya. Makanya kan saya juga nungguin, Pak. Pengen disedot kayak gimana rasanya gitu. Ini hanya katanya ya, saya hanya mendengar. Saya bukan praktisinya. Bisa nggak begitu kan? Bahasa halus itu. Itu buat apa? Buat tambahan pengetahuan kita semua. Ya kadang-kadang gini nih, ada klien saya ternyata dikerjain oleh teman kita. Iya, jadi gini nih, pacarnya diambil orang. Pas saya lihat itu ternyata teman kita. Aduh, saya ngomong. Akhirnya saya telepon. Ada nggak kliennya namanya gitu-gitu? Ada. Lah itu gimana Mbak? Ya udahlah, wis lah. Ya udah kita selesaikan secara baik-baik aja. Ada yang kayak begitu, ada. Saya nggak usah ngasih tahu nama. Dalam rangka mengambilnya pakai pelet dari simbah yang ini. Iya. Terus yang ini laporan ke mbah yang ini. Iya. Pas saya lihat, lah ini saya kenal ini. Oh iya, akhirnya saya diam-diam. Oh iya, tenang ya. Kasih saya 2 hari, saya tuh bener. Ada nggak gitu-gitu? Lepasin dong gitu, tuh klien gue. Akhirnya kita sama-sama kerja sama dulu. Jebat tangan di belakang layar lah ya. Biar sama-sama enak juga. Kalau saling baku hantam kan nggak enak karena sama-sama paranormal. Itu kan teman, itu kan teman. Ada gini-gini, ada mandut. Ya udah. Oh ya udah. Kalau saya sih cuma ya kasihan ya, sekarang makhluk halus itu dibully. Dikasih gak ada harga dirinya ya kan. Padahal kalau kalian tahu ya kan, kalian ketemu yang aslinya, peralatan elektronik itu semuanya rusak. Kayak kita ya pernah terakhir ya 7 paranormal, itu mobil sound rusak, dimarahin semuanya. Ingat kan? Ya karena ya bicara lagi soal, kita bicara soal makhluk astral, kita Makhluk bicara astral, soal iya. energi yang berbeda dengan kita. Pasti pada saat mereka punya satu kekuatan yang memang besar, yang memang beneran datang ke kita, itu pasti akan ada yang konslet. Handphone aja yang aku pegang tuh sering konslet kalau memang lagi ada sesuatu. Sayanya orang yang ganti-ganti handphone. Jadi yang kuat handphone itu ya nggak akan lama. Sudah pasti. Sudah pasti sering konslet, sering kebakar tanpa sebab gitu kan. Tapi kalau dia datang tapi nggak ada apa-apa, itu dipertanyakan. Beneran datang apa enggak? Mbak, bicara soal ini nih, kan banyak sekarang orang yang mengaku bisa melihat, bisa merasakan. Nggak tahu apa yang dirasain sih. Sebetulnya membedakan mana yang halu dengan mana yang memang bisa beneran. Kalau Mbak Dimas tuh punya trik, punya tips and tips nggak? Apa punya trik nggak untuk bisa membedakan mereka gitu loh? Kalau saya ajarin di sini, nanti semua orang sosokan nanti gimana nih? Kalau mau diapain aja, jangan. Nanti semua orang merasa lebih hebat. Jadi gini, setiap makhluk hidup itu bernafas. Ini dia mati, dia nggak bernafas. Setiap makhluk hidup itu bernafas. Pertanyaannya saya buat Roro, itu bernafas atau enggak? Kalau dibilang bernafas, karena dia adalah peri. Tapi kan mereka memang sudah satu paket, Mbak. Satu paket energi, dalam artian tidak mempunyai jasad atau bentuk fisik yang padat. Tapi mereka punya indera.
Oh iya, kalau itu ya. Bentuk fisiknya tidak di alam ini. Ya, sepakat. Ketika kita masuk ke alam mereka, mereka baru berbentuk fisik. Sepakat kalau itu. Sepakat. Dia punya jantung. Ketika jantungnya berdetak, ada getaran. Kita ini kan hidup nih, ya kan? Ada getarannya ya, ada energinya, kita bisa ngerasain, ya kan? Makanya di film-film ya Cina zaman dulu, jangan dibalik dinding, keluar, ceng-ceng gitu kan, hawanya kerasa. Ada ninja, cuma gini, oh ada 4 orang mau datang, dia ngerasain. Sama, kita paranormal juga bisa merasakan itu, ya. Nah, yang halu ini dia tidak bisa membedakan getaran itu. Saya pernah ngumpul sama anak-anak indigo, katanya di situ ada pocong. Saya nggak ngerasain, saya nggak ngelihat. Saya bingung, ini di antara 10 orang, ini saya yang gila atau 10 orang ini yang gila, ya kan? Kenapa jadi gue yang iya, akhirnya saya diam aja. Ketika ditanya, kenapa nggak ngelihat? Oh berarti nggak sakti? Nggak apa-apa. Saya nggak butuh. Saya nggak butuh dibilang sakti. Bener. Saya nggak butuh. Lah iya dong, buat apa ya kan? Iya. Orang saya nggak ngelihat, saya nggak ngerasain, kecuali memang hawanya ada ya. Gitu. Misalnya gini, kita lagi bicara-bicara gini kan ada makhluk segala macam kan kita ngerasain ya. Ya sama, mereka aja lagi nonton kita kan, hal-hal kayak begitu kan. Nah, ada perempuan, ada kakek-kakek dan segala macam kan lagi ngeliatin gitu. Ya sama, ketika Anda dikumpulkan, dia bilang di situ ada pocong, ada kuntilanak, cuma di situ aja kelasnya kan. Saya cuma diam, wah ini harus dibenarkan ini. Demitnya mainnya masih demit ecek-ecek, Mbak. Jadi tahunya itu doang. Dan nggak hanya itu aja, jadi banyak luas. Orang taunya ifrit, api. Tapi mereka nggak tahu ada marit air, ada afrait angin, ada ifrit bumi. Makanya orang di dalam gua ketemunya yang ada di bumi. Makanya minyak, makanya batu bara, makanya emas, makanya ada nogo sosro sabuk inten, naga, makanya intan atau berlian. Terus gini nih, orang taunya, oh siapin kembang ya, siapin minyak ya, siapin iya kemenyan ya. Oke, pertanyaannya saya, yang makan bunga itu apa? Yang ada di pohonnya? Berarti dari angin. Berarti yang namanya macan, yang ada di hutan segala macam itu dari angin. Beda nanti. Kan semuanya pakai kembang, pakai kemenyan, jadi satu gitu. Mereka hanya taunya itu, ya kan? Mereka nggak tahu nanti ada yang makannya lumut, ada yang makannya batu-batuan. Bah, tapi kalau saya ngomong kayak gitu, saya pernah ngomong kayak gitu, diketawain tau nggak? Makanya kita tidak perlu dibilang sakti. Makanya kita nggak perlu dibilang sakti, sudahlah. Dari mana? Ajaran siapa katanya? Makanya kita nggak perlu dibilang sakti. Saya punya kenalan namanya Mbah S. Mbah S ini bayarannya pakai dolar. Ketika memakai jasa Bapak ini, Anda harus mengeluarkan 75.000 per jam. Per jam. Dan dia petugas dolar. Iya. Dan dia tugasnya mencari minyak bumi. Dia tinggal nunjuk, dia dipakai oleh salah satu perusahaan di Amerika. Itu memang ada ya teman-teman, jadi memang paranormal yang memang spesifikasinya atau kemampuan khususnya itu untuk mendeteksi keberlimpahan alam yang ada di dalam bumi. Betul. Jadi dia bisa connect dengan alamnya tuh dengan sesuatu yang ada di bumi. Jadi dia bisa searching mana yang ada sumbernya, mana yang enggak tuh dia bisa. Ya saya tambahin lagi, waktu dia di Amerika dia tarik-tarikan sama orang Indian. Di bor itu minyaknya nggak ada. Terus dia bilang, saya mau ketemu sama kepala suku Indian di sini. Bener ada orang nggak ada. Akhirnya pakai bahasanya mereka minta izin segala macam. Oh ya udah, baru bisa bor keluar minyaknya. Iya. Jadi ternyata ditutup gitu ya. Itu benernya cerita bener. Cerita bener. Orang baru tahun 2000-an kemarin kok. Balik lagi Mbak yang tadi Mbak. Kalau di sini kan memang taunya itu kembang ya kan. Oh, oke. Terus kemenyan, udah pokoknya apapun permasalahannya di sini harus disediain itu adalah kembang, kemenyan,
teh kopi, teh kopi air putih itu sepaket tuh. Ini biar semuanya. Tapi jangan komplit-komplit. Oh iya, oke. Iya, biar pinter ya. Misal gini, ingat nggak? Ada orang kalau dipotong balik lagi, ada orang dipotong balik lagi. Rawe rontek, ya kan? Kira-kira makhluk jenis apa yang ada di dalam badannya? Aji karang, berarti makhluknya dari karang, dari batu. Berarti dia ifrit dari buah tanah. Rawa rontek itu yang dia kalahnya itu kalau hanya digantung. hanya di. Oke. Rawe itu dari bahasa Jawa artinya adalah bendera yang ada di ujungnya tombak. Rontek itu adalah tanaman yang berduri-berduri, semak belukar. Kalau digeser pakai tombak, dia muncul lagi. Digeserin, dia muncul lagi. Dikubur gitu berarti sambung lagi gitu ya, Mas? Nah, proses orang belajar rawe rontek itu adalah ya tanaman berduri itu ditebang, nanti ada airnya. Airnya dikumpulin. Dia buka puasanya pakai itu. Jadi dia pati geni 41 hari, itu yang diminum. Menyatunya dengan alam, dengan bumi gitu ya? Iya. Nanti 3 hari terakhir dia harus bertapa di atas pohon atau di atas siabali. Dia nggak boleh Tidur ngalong gitu. bukan ngalong, jadi harus ada di atas atap. Nah, ketika dia sudah bersatu, tubuhnya itu akan seperti karet. Itu anehnya dan tidak gampang sakit. Ya gampang ya gitu-gitu loh. Karena dia sudah katakanlah berkoalisi dengan elemen tanah gitu ya. Tapi kalau yang ada di daerah ya sumur, ada satu daerah ya Banten, itu ada satu lurah, satu-satunya lurah sampai sekarang orangnya masih hidup. Dia itu selalu menguburkan orang. Jadi gini nih, ada orang datang, nanti direbus di dalam ya kuali yang besar, nanti ada 121 macam jenis ya tanaman dimasukin ke dalam, orangnya direbus seharian, 12 jam, nanti dia dikeluarin, dalam keadaan setengah sadar, itu dipotong-potong. Ramuan tadi yang ada di dalam itu diterbus bareng sama dia, itu membuat orangnya ya badannya dipisah, kayak orang yang mendebus, rohnya dipindahin dulu. Nanti asistennya sudah nyiapin makam, udah digali. Jadi nanti si orang ini potongan-potongan tubuhnya semua dimasukin ke dalam. Nanti 41 hari kalau dianya nggak bangun berarti meninggal. Kalau 41 hari kuburannya meledak, jeger, kita gali, orangnya bangun. Tapi masih ada lagi. Kalau dia ilmunya kesampean, dianya waras. Kalau nggak kesampean, dia gila dulu 2 tahun. Mencari roh sukma yang tadi dipisah. Nah, itu dia mencari nanti selama 2 tahun. Makanya di daerah Banten itu ada orang gila. Rawe rontek. Tapi beda jenis. Beda jenis, beda tipikal. Tapi 121 ramuan itu nanti ada hubungannya sama yang saya ngomong tadi, yang dari tanaman, yang berduri. Saya sengaja tidak menyebut nama tanamannya. Jangan. Karena nanti ada orang yang mengaku dirinya punya rawe rontek. Jangan, saya nggak nyebutin namanya. Serem ya dengar cerita-cerita dari Mbah Dimas. Oke Mbah, sebelum kita akhiri sesi ini, ada pesan-pesan nggak buat teman-teman katakanlah yang memang lagi kena ada gangguan-gangguan magic gitu? Oke, yang pertama tolong Anda jangan halu. Ini yang paling penting ya kan? Ya kan? Santet itu tidak semudah itu satu. Yang kedua, orang membuat teluh itu tidak semudah itu. Tidak semudah itu dan tidak semurah itu. Dan tidak semurah itu, ya. Jadi ketika Anda diteluh tapi Anda tidak ada kontribusinya buat orang banyak, kayaknya nggak mungkin ya kan? Nah, itu tuh. Jangan merasa dikit-dikit disantet, merasa dikit-dikit diteluh, padahal sebetulnya kamu tuh nggak berguna. Bukan nggak berguna, dalam artian gimana bahasa yang halus? Oke, bahasa yang enak nih gini. Sebenarnya Anda tidak disantet, tolong jangan bahasa orang penting, tolong jangan drama, ya kan? Hidup ini udah stop lah, jangan drama, ya kan? Ada orang yang drama pengen eksis itu dibilang dia disantet, ada. Nggak usah sebut merek, tapi ada salah satu klien itu yang memang dia buka tempat makan. Betul?
Dia buka tempat makan baru di situ dan dasarnya memang dia nggak bisa masak. Oke. Tapi memang dia mau mencoba peruntungan. Oke. Di sebelah kanannya ini memang sudah ada tempat makan, sudah ada yang jual makanan dan itu rame. Pada saat dia mencoba membuka jualan di situ, seminggu itu nggak laku, terus dia marah-marah. Dia datang ke aku bilang bahwa dia ditutup aura tokonya, dia disantet gitu, diguna-guna, bahkan diganggu dianya dan keluarga karena tetangga sebelahnya ini nggak suka dia jualan, nggak suka ada saingan gitu ya. Dan aku lihat memang kesana gak ada apa-apa mbak. Gitu. Jadi Itu drama. itulah maksudnya yang tadi Mbak Dimas bilang jangan terlalu merasa penting untuk dikit-dikit disantet gitu, karena memang tidak seperti itu. Jangan hanya karena kita yang merasa sebetulnya punya pikiran jelek ke orang lain terus jadi ngomongnya kita disantet, nyalahin orang. Jangan seperti itu. Jangan menuduh orang sembarangan, itu nggak bagus. Jangan menuduh orang sembarangan. Bisa jadi fitnah, itu nggak bagus. Karena fitnah itu kejam. Kejam sekali. Lebih kejam daripada menyantet orang. Kalau nyantet itu udah jelas tujuannya, kalau fitnah itu nggak jelas. Oh, saya sering difitnah. Iya, katanya saya ngerjain segala macam, saya ngomongnya emang segampang itu kali ya. Aduh, please lah saya ngomongnya. Sebodoh amat kalau saya kan. Orang saya nggak merasa kan. Gitu. Stop drama. Itu pesan dari Mbak Dimas. Iya, kembalilah ke dunia nyata. Stop drama. Anda nggak akan dapat endorse juga dari drama. Stop lah. Kita aja yang berkecimpung dalam dunia spiritual supranatural itu masih menggunakan logika. Iya, betul. Jadi please buat teman-teman di luar sana, supaya kalian juga tidak menjadi korban, logikanya tetap dipakai. Ada waktunya kita percaya dengan hal-hal spiritual dan supranatural, tapi ada tempatnya juga. Kita harus tetap menggunakan logika. Sekian dulu video Tamu Agung kali ini bersama Mbah Dimas, dan kita akan ketemu lagi di video Tamu Agung yang lainnya. Saya Elmika undur diri. Saya Mbah Dimas. Elmika Project. Elmika Project. This is what we do.